Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsul Rabi wa Thalathun, pelajaran yang ke-34 dari kitab Arba'una Darsan Liman Adraka Ramadan. 40 pelajaran bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang mulia. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in fa ahsana khalqahu wa tartibahu. Segala puji bagi Allah yang Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu Dia memperbagus ciptaannya dan tingkatannya. Wa addaba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibahu, dan mengajarkan adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbagus adabnya. Wa ba'du, fa inna makarimal akhlaq sifatun min sifatil anbiya. Sesungguhnya budi pekerti yang mulia ini adalah sifat di antara sifat para nabi, siddiqin, suhada, dan orang-orang yang soleh. Biha tunalud darajat, dengannya akan bisa diraih derajat. Wa turfa'ul maqamat, dan akan ditinggikan kedudukan. Wa qad khassallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghususkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayatin, yaitu dengan sebuah ayat, jama'at lahu mahamidal akhlaq, yang terkumpul padanya yaitu pujian akhlak yang mulia, wa mahasinal adab, dan adab-adab yang indah. Faqala jalla wa ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang mulia. Wa husnul khuluq yujibu tahab wa ta'aluf. Jadi akhlak yang mulia ini akan bisa mewarisi, akan bisa melahirkan yaitu kasih sayang, kesetiaan. Wa su'ul khuluq yusmir tabagud. Sementara akhlak yang buruk ini akan bisa menimbulkan, yaitu akan bisa melahirkan yaitu kebencian, wa tahasud, sikap iri, wa tadabur, dan perpecahan. Wa qad hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala husnil khuluq. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan agar kita umatnya berakhlak mulia, wa tamassuk bihi, dan agar kita berpegang teguh dengan akhlak yang mulia. Wa jama'a baina taqwa wa husnul khuluq. Nabi mengumpulkan antara takwa dan akhlak yang mulia dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallahu wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang luhur. Husnul khuluq talaqatul wajah. Yang namanya akhlak yang mulia itu adalah wajah yang senantiasa berseri. Wa badzul ma'ruf, memberikan kebaikan. Wa kaful azanin nas, dan tidak menyakiti manusia. Wa hadza ma yulazimul muslimu min kalamin hasan. Dan ini disertai dengan seorang muslim senantiasa berkata yang bagus, perkataan yang lembut. Wa madaratul ghadab, menahan amarah. Wa ihtimalul adza, dan juga menahan gangguan, sabar terhadap gangguan. Nabi kita telah berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah dengan sahabat yang agung, dengan wasiat yang agung. Beliau berkata, wahai Abu Hurairah, alaika bihusnil khuluq. Wahai Abu Hurairah, hendaklah engkau berakhlak yang mulia. Abu Hurairah bertanya, wa ma husnul khuluq ya Rasulullah? Apakah itu akhlak yang mulia itu wahai Rasulullah? Nabi kita mengatakan, tasilu man qata'aka,
yaitu engkau berusaha menyambung orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa ta'fu amman zalamaka, engkau memberi maaf orang yang berbuat jahat kepadamu. Wa tu'ti man haramaka, dan engkau memberi kepada orang yang bakhil kepadamu. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Wa ta'ammal akhil karim ila atharil azim, maka perhatikanlah wahai saudaraku yang mulia kepada pengaruh yang besar, wa thawabil jazil, dan limpahan pahala yang melimpah, li hadzal manqibati al-mahmudati, itu yang dihasilkan oleh sifat yang mulia ini, kedudukan yang tinggi ini, wal khaslatut thayyibah, sifat yang baik. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaim wal qaim, benar-benar seseorang akan bisa meraih dengan akhlaknya yang mulia derajat orang-orang yang puasa dan orang-orang yang senantiasa sholat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi kita menganggap akhlak yang mulia termasuk di antara kesempurnaan iman. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Nabi kita SAW beliau bersabda, dan hendaknya kita perhatikan, kata beliau, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhilu alal muslim, yaitu rasa kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au taksifu anhu kurbatan, atau engkau menghalangi, menghilangkan darinya kesulitan. Au taqdi dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Au tutridu anhu, au tatrudu anhu jau'an, atau engkau bisa menghilangkan darinya rasa lapar. Wala in amsi ma'a akhil muslim fi hajatin, dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku semuslim untuk kebutuhan keperluannya, ahabbu ilayya min a'an a'takifa fil masjid syahran, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku selama sebulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi saudara kaum muslimin, seorang muslim dia diperintahkan agar berkata yang lembut, berkata yang bagus, agar ini bisa menjadi timbangan, pemberat timbangannya. Nabi kita SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang bagus itu termasuk sedekah. Bahkan senyum yang tidak memberatkan seorang muslim ini pun dianggap dia akan mendapatkan pahala. Wa tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Saudara kaum muslimin, anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menganjurkan agar kita berakhlak yang mulia, agar kita sabar terhadap gangguan, ini sangat banyak dan sangat terkenal. Sejarah beliau menggambarkan hal yang demikian. Bagaimana akhlak beliau kepada dirinya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, bahkan orang-orang yang jahil dari mereka, bahkan sekalipun kepada orang yang kafir. Nabi kita berakhlak mulia. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah, berbuat adillah engkau, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Wa qad jumiyat alamatu husnul khuluq fi sifatin iddatin. Jadi dikumpulkan oleh para ulama tanda-tanda akhlak yang mulia itu pada beberapa sifat. Fa'arifa akhil muslim wa tamassak biha, maka kenalilah dia wahai saudaraku muslim dan pegang teguhlah dia. Yang pertama adalah secara ijmal, secara global, ayyakunal insan kasirul haya, hendaknya seseorang itu dia punya banyak rasa malu. Qalilul adza, dia sedikit mengganggu. Katsirus shalah, dia banyak kebaikannya. Saduqul lisan, jujur lisannya. Qalilul kalam, dia sedikit berbicara. Katsirul amal, tetapi banyak bekerja. Qaliluz zalal, sedikit tergelincir. Ya, dia tidak pernah
terpelihara dari kesalahan. Ya, dia manusia biasa. Dia bisa berbuat salah tetapi sedikit kesalahannya. Qalilul fadul, dia sedikit berlebihan. Barron, dia adalah orang yang baik. Wasulan, selalu menyambung. Wafuran, saburan, dia banyak sabar. Syakuran, dia banyak berterima kasih. Radian, dia adalah orang yang senantiasa ridho. Haliman, lembut. Rafiqan, setia. Afifan, menjaga kehormatannya. Syafiqan, dia orang penyayang. La la'annan, bukan orang yang suka melaknat. Wala sababan, dia bukan pula suka mencelah. Wala namaman, tidak suka mengadu domba. Wala mugtaban, tidak suka menggunjing. Wala ajulan, tidak tergesa-gesa. Wala hakudan, tidak dengki. Wala bakhilan, dia tidak pelit. Wala hasudan, tidak iri. Basasan hasyasan, senantiasa berwajah ceria. Yuhibbu fillah, dia mencintai karena Allah. Wa yarda fillah, dan dia membenci karena Allah. Dia ridho karena Allah. Wa yagdabu fillah, dan dia pun membenci karena Allah. Seorang penyair mengatakan, wa idza bahasta anitaki wajadtahu, apabila engkau ingin mencari orang yang bertakwa, engkau akan bisa menjumpainya. Rajulan yusaddiqu qawluhu bi fi'lihi, pada seorang yang dia, yaitu perkataannya itu selaras dengan perbuatannya. Wa idza taqallahu imru'un wa ata'ahu, apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, maka tangannya akan berada di antara kepemurahan dan kemuliaan. Wa 'ala taqwa idza tarasakha fit taqwa, dan ketakwaan apabila menancap pada diri orang yang bertakwa, tajani, dia akan memiliki dua mahkota. Tajun sakinatun wa jamalun, dia akan memiliki mahkota ketenangan dan mahkota keindahan. Wa idza tanasabatir rajulu fama ara, apabila seseorang itu berbangga dengan keturunannya, dengan nasabnya, fama ara, maka aku tidaklah melihat nasaban yakunu kasalihil amal, aku tidak pernah melihat nasab dan keturunan yang paling mulia daripada orang yang bagus amal perbuatannya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita perhiasan dengan perhiasan keimanan, memberikan kepada kita mahkota akhlak yang mulia, dan menghiasi kita dengan perhiasan Nabi kita Muhammad SAW, menjauhkan kita dari akhlak yang tercela, terutama di bulan Ramadan dan di sisa umur kita di dunia ini. Sesungguhnya Allah dekat dan mendengar doa hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.